Sobat BMKG, pada periode 23 sampai 25 Desember 2025, beberapa provinsi Indonesia mengalami hujan lebat, di antaranya di wilayah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dengan intensitas 104 mm per hari dan di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan dengan intensitas 114 mm per hari. Sementara itu, hujan dengan intensitas lebat terjadi di wilayah Banda Aceh 99,6 mm per hari, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah 83,7 mm per hari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 69,8 mm per hari, Kota Surabaya, Jawa Timur 59,2 mm per hari, serta Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 54,1 mm per hari. Selain faktor lokal, kondisi dinamika atmosfer secara regional hingga global turut berkontribusi terhadap meningkatnya kejadian hujan di wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Sobat BMKG, pada episode kali ini kami akan membahas terkait periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Tingkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca signifikan. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sepekan ke depan diperkirakan dinamika atmosfer pada skala global, regional, dan lokal akan berperan signifikan dalam mempengaruhi kondisi cuaca di Indonesia. Pada skala global, El Niño Southern Oscillation atau ENSO terpantau menguat pada fase negatif yang mengindikasikan La Nina lemah. Kondisi ini berpotensi mendukung peningkatan aktivitas konveksi dan pembentukan awan hujan. Sementara itu, pada skala regional, saat ini tercatat perbedaan tekanan udara yang menunjukkan adanya perambatan seruakan dingin atau cold surge dari Asia menuju wilayah Indonesia. Nilai Cross Equatorial Northerly Surge atau CNS yang saat ini terpantau juga berada pada kategori signifikan. Kombinasi dinamika tersebut diperkirakan mempengaruhi kondisi cuaca di Indonesia, terutama pada periode Natal 2025 hingga Tahun Baru 2026. Kondisi suhu muka laut yang hangat dapat meningkatkan potensi penambahan massa uap air di pesisir barat dan timur Sumatera, perairan selatan Kepulauan Natuna, perairan di sekitar Kalimantan, perairan utara dan selatan Jawa, Teluk Cendrawasih, Teluk Bone, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Banda, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, kombinasi antara Madden-Julian Oscillation atau MJO, gelombang Kelvin dan gelombang Rossby ekuator diperkirakan aktif di wilayah bagian utara dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Laut Jawa, Maluku, Papua Barat, dan Papua Selatan yang berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas konvektif dan potensi hujan di wilayah tersebut. Siklon tropis Kren saat ini terpantau di Samudra Hindia Barat daya Bengkulu dengan arah gerak ke barat. Siklon tropis ini dapat berpotensi membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi dan pertemuan angin atau konfluensi di wilayah Samudra Hindia Barat Bengkulu, Lampung, hingga selatan Banten. Sementara itu, bibit siklon tropis 96S terbentuk di Samudra Hindia Selatan NTB dengan arah gerak ke timur. Bibit siklon tropis ini menginduksi terbentuknya daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi dan pertemuan angin atau konfluensi di NTB dan NTT bagian selatan. Sirkulasi siklonik juga terpantau di Laut Natuna sebelah utara Kalimantan Barat, Barat Aceh yang membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi dan pertemuan angin atau konfluensi di Aceh, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat. Kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah siklon tropis, bibit siklon tropis, dan sirkulasi siklonik. Oleh karena itu, potensi peningkatan cuaca signifikan akibat dinamika atmosfer ini perlu diwaspadai dalam sepekan ke depan. Cuaca di Indonesia selama periode 26 sampai 28 Desember 2025 umumnya didominasi oleh kondisi berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini dan wilayah potensi kejadian sebagai berikut.
Yang pertama siaga, hujan lebat, sangat lebat. Di Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua Selatan. Lalu yang kedua yaitu angin kencang di Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Selanjutnya, cuaca di Indonesia selama periode 29 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026 umumnya didominasi cerah berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini dan wilayah potensi kejadian sebagai berikut. Siaga untuk hujan lebat hingga hujan sangat lebat di Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, dan Nusa Tenggara Barat, lalu angin kencang di Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua Selatan. Pada periode Natal 2025 dan menjelang Tahun Baru 2026, BMKG mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada terhadap cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu dan potensi dampak bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrim. Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam merencanakan aktivitas, terutama perjalanan darat, laut dan udara, serta kegiatan luar ruangan seperti ibadah, wisata, dan perayaan malam pergantian tahun. Pantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG seperti di www.bmkg.go.id, media sosial @info-bmkg, atau aplikasi Info BMKG. Dalam rangka mendukung libur Natal dan Tahun Baru, BMKG menyediakan layanan informasi cuaca khusus untuk jalur perjalanan atau digital weather for traffic yang telah terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia yang tersedia di aplikasi mobile Info BMKG atau dapat dengan mudah diakses melalui web signature.bmkg.go.id/dwt. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dalam mendukung kelancaran aktivitas sobat sekalian dalam sepekan ke depan. Kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Terima kasih atas perhatian sobat, salam sehat dan sampai jumpa.